31. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku telah menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku kepada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku, dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik, dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu sudah berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang. Ketika pada hari ketiga dikabarkannya kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam kedatangan Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau akan mengakali aku dan mengangkut anak-anak perempuan sebagai orang tawanan. Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan itu anak-anakku dan anak-anak lelaki itu cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kau perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan itu Yegar Syahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunlah batu inilah pada hari menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anak itu. Ingatlah, walaupun tidak ada yang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu itu mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu itu mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan
Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan terlebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakanlah kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak-budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanmu supaya aku dapat mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub, serasa sesak hati, maka dibaginya lah orang-orang yang bersama dengan dia kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pas lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya lah semua itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap perkumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu terlebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannya lah kepada yang paling muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan di manakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengelilingi kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadinya kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan diantarkan terlebih dahulu. Kamu barulah aku daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Yakub pun melayang pandangkan, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai di dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayang pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak
mereka dan kedahsyatan yang ada dari alam meliputi kota-kota ke sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel. Ketika Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ, ketika ia lari terhadap kakaknya, ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkannya lah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamainya orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lalu firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak dan akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan napas, sebab ia mati, kemudian diberi nyala nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburannya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri itu, terjadilah bahwa Ruben sampai tertidur dengan Bilha gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha budak perempuan Rahel ialah Dan dan Naftali. Dan anak-anak Silva budak perempuan Lea ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun, lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umurnya, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Ohil Hilobama, anak Ana, anak Sibe, anak Basmat istri Esau. Anak Elifas ialah Teman, Omar, Sevo, Gaetam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amelek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Inilah anak-anak Rehwel, Nahat, Serah, Syama, dan Mirsa. Itulah cucu-cucu Basmat istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama istri Esau. Itu anak Ana adalah Sebon, anak Sibeon. Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum bagi Esau. Keturunan Elifas anak sulung Esau ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Sevo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Getam, dan kepala kaum Amelek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas dan di tanah Edom.
Reuel anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Serah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Miza. Itulah kepala-kepala kaum Reuel dari tanah Edom. Itulah keturunan Basmat istri Esau. Inilah keturunan Oholibama istri Esau. Kepala kaum Yeus, kepala kaum Yelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala kaum Oholibama istri Esau, anak Ana. Itulah Bani Esau yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Inilah anak-anak Seir orang Hori, penduduk negeri itu: Lotan, Shobal, Sibeon, Al-Ana, Dishon, Ezer, dan Nishan. Itulah kepala kaum orang Hori, orang anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak perempuan Shobal, Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Sibeon, ayah dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang menggembalakan keledai Sibeon, anak ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dishon dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dishon, Hemdan, Esiban, Yitran, dan Keran. Ketika anak-anak Eser, Bilhan. Inilah anak-anak Eser, Bilhan, dan Sawan, dan Akan. Inilah anak-anak Shan, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Sibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Dishon, kepala kaum Eser, dan kepala kaum Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum Demi, kaum di tanah Seir. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Sebelum ada seorang raja, mereka memerintah di atas orang Israel di Edom, dan memerintah ia Belah bin Beor, dan kotanya dinamai Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Sera dan Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husham di negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husham mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kala orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dan Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu, dan istrinya bernama Mehetabel binti Matred binti Mesahab. Inilah nama-nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing: kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Elah, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibsar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silfa. Kedua istri ayahnya dan Yakub menyampaikan kepada mereka kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada anaknya yang lain, sebab Yusuf ialah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia setelah dilihatnya oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepada mereka, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarlah mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah
berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatinya saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Pada satu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya di dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul mereka itu dan mendapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihatlah tukang mimpi kita itu datang. Sekarang mari kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan ketika akan dilihatnya nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah dan lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya, hendaklah melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur itu. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka tidak untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawanya ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu terkoyaklah bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing domba dan mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia
menamai anak itu Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shela. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu lahir. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu dan kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah kepada janda di rumah ayahmu sampai anakku Shela itu besar, sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggallah di rumahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah penggunting domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu-bulu dombanya, maka ditanggalkannya lah pakaian dan kejandaannya, ia bertelungkup dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan Timna, karena dilihatnya bahwa Shela telah menjadi besar dan dia tidak diberikan kepada Shela dan Shela itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggiran jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkan kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap materai serta kalungmu dan tongkatmu yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi ditanggalkan telengkungnya dan dikenakan pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirim anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan Enem itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarkanlah barang-barang itu dipegangnya supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguh anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkannya lah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakan, periksalah siapa yang empunya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil darinya. Kepada Yusuf Tuhan memberkati rumah orang Mesir ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar dari kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Walaupun di hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia.
Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihatnya perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya lah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya lah kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya lah baju Yusuf itu di sisi sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya itu padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar itu, tuannya perkataan diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sesudah semuanya itu terjadi, bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuan Raja Mesir itu, maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istana itu, kepala juru minuman dan kepala juru roti. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal itu dan penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka dan melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada suatu malam, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu bagi Yusuf datang kepada mereka, segeralah dilihat bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pengawal istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, mereka, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan mimpimu? Hal ihwal kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihatnya lah oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampaknya aku menjunjung tinggi 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai macam makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya di dalam bakul yang ada di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketika bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari itu Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantungkan engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, pada Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minum dan kepala juru Firaun itu di tengah kepada pegawainya, dan kepala juru minum itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya.